Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk ke peradaban Romawi kuno. Ini harus kalian perhatikan baik-baik ya, karena ada beberapa istilah-istilah yang memang mirip-mirip. Oke, peradaban Romawi ini dibangun oleh bangsa Etruska yang berasal dari Asia Kecil, di mana sejak awal bangsa Etruska ini sudah memiliki peradaban tinggi sejak tahun 800 sebelum Masehi. Bangsa Etruska ini hidup secara berkelompok seperti negara kota yang dikembangkan oleh peradaban Yunani. Jadi seperti polis-polis yang sudah ada di Yunani. Lalu selanjutnya, tahun 509 sebelum Masehi, bangsa Etruska ini akhirnya menduduki kota Roma dan mulai membangun yang namanya peradaban Romawi. Kalau Sparta itu kaum Doria, kalau Athena itu kaum Lonia, kalau Romawi itu adalah bangsa Etruska. Oke, secara geografis, Romawi ini berkembang di wilayah semenanjung Italia. Di sebelah selatannya terdapat pegunungan Alpen, yang dimana memiliki tanah yang subur untuk lahan pertanian. Dengan kondisi tersebut, peradaban Romawi ini memiliki banyak pertambangan mineral seperti emas, biji besi, tembaga, batu pualam, dan juga batu marmer. Kondisi inilah yang akhirnya mendukung lahirnya peradaban Romawi. Oke, untuk sistem pemerintahan, ini harus kalian perhatikan baik-baik ya. Untuk sistem pemerintahan, Romawi ini mendapat banyak pengaruh dari peradaban Yunani, di mana sistem pemerintahan ini mengikuti pola pemerintahan peradaban Yunani. Peradaban Romawi mengalami perubahan sistem pemerintahan selama 3 kali. Jadi ada 3 kali pergantian sistem pemerintahan. Yang pertama ada sistem kerajaan, berganti menjadi republik, lalu yang terakhir berganti menjadi sistem kekaisaran. Kita akan bahas satu persatu. Sistem kerajaan, di mana sistem kerajaan ini dimulai ketika bangsa Romawi dijajah oleh bangsa Etruska yang tadi datang ya, dan berlangsung sebelum tahun 509 sebelum Masehi. Bangsa Romawi akhirnya membentuk sebuah kerajaan dan ini berlangsung kira-kira 240 tahun. Selama 240 tahun ini bangsa Romawi diperintah oleh 7 orang raja. Raja-raja ini yang memerintah Romawi tidak memiliki kekuasaan absolut atau tidak memiliki kekuasaan mutlak, di mana raja ini bertanggung jawab kepada sebuah dewan majelis. Jadi walaupun dia raja, dia diperintah oleh seorang dewan majelis. Besarnya pengaruh majelis dalam pemerintahan ini mengakibatkan akhirnya terjadilah konflik antara raja dan kaum bangsawan, di mana kaum bangsawan ini adalah anggota majelis. Jadi majelis itu siapa? Anggota majelis adalah para bangsawan. Jadi raja itu sebenarnya nggak punya kekuatan apa-apa. Yang lebih berkuasa atas raja itu justru dewan majelis, di mana dewan majelis ini sebagian besar isinya adalah kaum bangsawan. Oke, kaum bangsawan ini disebut dengan patrisia. Perselisihan antara kaum majelis dan raja ini akhirnya dimenangkan oleh kelompok majelis. Karena kita tahu ya majelis ini isinya adalah kaum bangsawan. Di mana kemenangan tersebut akhirnya menandakan berakhirnya pemerintahan kerajaan dari peradaban Romawi. Jadi yang menang adalah kaum patrisia atau kaum bangsawan atau dewan majelis. Selanjutnya sistem kerajaan ini akhirnya berganti karena apa? Karena kemenangan kaum patrisia ini memulai yang namanya sistem republik. Jadi republik ini adalah pertama kalinya ada sebuah daerah menggunakan sistem republik di dunia adalah pada masa pemerintahan Romawi ya. Oke. Pada masa pemerintahan kaum patrisia atau kaum republik, akhirnya republik ini pada masa pemerintahan republik kekuasaan tertinggi berada di tangan senat, di mana senat ini terdiri dari 300 kaum patrisia. Jadi kaum patrisia kembali membentuk sebuah senat yang terdiri dari 300 orang dan merupakan pemegang kekuasaan tertinggi di republik. Senat ini menjalankan pemerintahan sehari-hari didampingi oleh 2 orang konsul yang dengan masa jabatan 1 tahun. Jadi tiap tahun konsulnya ganti. Konsul pertama ini mengurusi tentang hukum dan juga ekonomi, sedangkan konsul kedua ini memegang urusan soal pertahanan. Pada masa darurat, jumlah konsul bahkan hanya 1 orang yang disebut dengan seorang diktatum. Jadi sebenarnya senat ini cuma memerintah konsul aja gitu. Konsulnya ada 2 yang ngurusin hukum dan juga yang ngurusin pertahanan. Bahkan konsul kadang nggak cuma, bahkan pernah terjadi konsulnya cuma 1, makanya disebut dengan diktatum. Kenapa diktatum? Karena konsul ini didikte oleh senat tadi. Selanjutnya
Oh ya, seperti kita bilang ya, Romawi ini bisa dibilang sebagai peradaban Eropa pertama yang menggunakan sistem republik. Nah, yang nanti akhirnya republik kan digunakan oleh hampir seluruh dunia, bahkan Indonesia pun menggunakan sistem republik. Oke, selanjutnya tahun 280 sebelum Masehi, Roma berhasil menaklukkan kota-kota koloni Yunani yang berada di Italia Selatan seperti Pulau Sisilia dan juga beberapa wilayah di Afrika Utara. Inilah yang mengakibatkan akhirnya ya Yunani Romawi merupakan kelanjutan dari peradaban Yunani. Makanya tadi sudah bilang ya, pertama itu Pulau Kreta dilanjutkan oleh Yunani, lalu setelah Yunani dilanjutkan oleh Romawi. Oke, salah satu penaklukan yang terkenal ini terjadi konflik dengan bangsa Funisia dari Afrika, di mana ini penaklukan Romawi ini terkenal dengan perang namanya Perang Ponia atau Perang Funisia, di mana dalam Perang Funisia ini ya bangsa Afrika yang kalah dan kekuasaan Romawi semakin luas bahkan sampai ke Afrika. Oke, pada masa pemerintahan Republik terjadi perebutan kekuasaan antara Panglima Perang dan juga Senat. Jadi Panglima Perang merasa kok Senat kan kaum patrisia, kaum bangsawan, kayaknya lebih lebih semena-mena, sedangkan di sini yang bekerja untuk menjaga pemerintahan adalah kan Panglima Perang. Akhirnya tahun 59 sebelum Masehi, Roma ini dikuasai oleh Triumvirat I, di mana Triumvirat ini terdiri dari Pompei, Crassus dan juga Julius Caesar. Jadi mereka ini adalah panglima perang yang mereka nggak suka sama keberadaan Senat. Akhirnya mereka berhasil menggulingkan Senat atau berhasil menggulingkan kaum patrisia dan memimpin Roma. Oke. Tapi di sini Triumvirat I kan mereka bertiga tuh kerjasama untuk menjatuhkan Senat. Tapi di sini terjadi yang namanya kalau mereka bertiga mereka bisa bersatu, mereka bagus bekerjaannya, hingga ketika Crassus salah satu dari Triumvirat pertama, kan Triumvirat pertama ingat ya, ada Pompei, ada Crassus, ada Julius Caesar. Nah, Crassus ini suatu ketika meninggal. Karena Crassus meninggal, akhirnya kan terjadi perebutan wilayah ya antara Pompei dan juga Caesar. Nah, perebutan wilayah antara Pompei sama Caesar ini atau perebutan kekuasaan, kalau akhirnya mengakibatkan terjadinya namanya perang antara dua sahabat ini. Jadi mereka bertiga tuh bersahabat. Karena satu sahabatnya udah meninggal, maka dua orang ini akhirnya saling berebut. Dan di sini Pompei akhirnya bisa dikalahkan oleh Caesar. Bahkan Caesar mengejar Pompei sampai ke Mesir. Nah, ketika Caesar mengejar Pompei sampai ke Mesir, di sanalah Caesar bertemu dengan Ratu Mesir yang bernama Cleopatra. Pasti kalian sudah mendengar kisah tentang Cleopatra dan juga Julius Caesar ya. Hingga akhirnya tahun 53 sebelum Masehi, Caesar menjadi diktator di Republik Roma setelah wafatnya Pompei dan juga Crassus. Jadi karena yang menang Caesar, maka dia menjadi satu-satunya pemimpin tertinggi. Jadi nggak ada lagi 3 orang yang pemimpin, cuma satu, yaitu Caesar. Namun pemerintahan Caesar hanya berlangsung kira-kira 40 sampai 44 tahun 44 sebelum Masehi, hingga akhirnya Republik Roma dikuasai oleh Triumvirat yang kedua. Jadi nggak lama ya, Caesar berkuasa tuh nggak lama. Cuma kira-kira 15 tahun saja Caesar bisa berkuasa. Oke, selanjutnya lahirlah Triumvirat kedua, karena kan Caesar sudah meninggal. Akhirnya jabatan diberikan kepada Triumvirat kedua. Siapa Triumvirat kedua? Triumvirat kedua terdiri dari Octavianus. Octavianus itu adalah keponakannya Caesar. Lalu ada Lepidus. Lepidus adalah seorang abdi negara yang dipercaya oleh Caesar. Lalu yang ketiga adalah Antonius. Antonius ini adalah pemimpin perang yang dipercaya oleh Caesar. Oke, oleh karena itu mulailah masa pemerintahan Triumvirat kedua. Nah, Triumvirat kedua ini juga nggak terlalu berlangsung lama. Karena apa? Karena kembali terjadi perebutan kekuasaan antara Octavianus dan juga Antonius, karena Pak Lepidus kan meninggal. Ketika Lepidus meninggal, di sini Octavianus dan Antonius kembali berperang untuk memperebutkan tahta. Di sini Antonius kan merupakan pemimpin perang yang dipercaya oleh Caesar, sedangkan Octavianus adalah keponakan dari Caesar. Nah, tadinya kan Cleopatra kan merupakan pasangan dari Caesar. Ketika Antonius datang ke Mesir, Antonius pun akhirnya menyukai Cleopatra. Di sini akhirnya Octavianus melakukan propaganda dengan cara mengatakan kalau Antonius lebih memilih membela Mesir dibandingkan membela Roma atau membela Romawi, hingga akhirnya masyarakat tidak terlalu menyukai lagi Antonius, dan akhirnya terjadilah perang antara Octavianus dan Antonius, di mana masyarakat lebih mendukung keberadaan Octavianus.
Hingga akhirnya Octavianus yang merupakan keponakan Caesar ini tampil sebagai pemenang. Jadi karena apa? Karena Antonius dan juga Cleopatra ini akhirnya mereka bunuh diri di Mesir ya. Karena mereka nggak mau menjadi tahanan Romawi. Kemenangan Octavianus ini akhirnya menandakan dimulainya kekaisaran Romawi. Jadi kita sudah mulai berganti, yang tadinya republik berganti menjadi kekaisaran, itu di bawah pimpinan Octavianus. Octavianus ini akhirnya pada masa pemerintahan Octavianus, kaum senat atau kaum patrisia atau kaum bangsawan tadi menyerahkan seluruh jabatan penting kepada Octavianus, sehingga Octavianus merangkap beberapa jabatan penting dalam pemerintahan, seperti dia menjadi konsul, menjadi tribun, menjadi imperator atau panglima umum, menjadi pontifex maximus atau imam agung, menjadi princeps atau warga negara utama, menjadi Augustus atau yang mulia. Dengan banyaknya jabatan yang dipegang, Octavianus otomatis mampu mengatur pemerintahan secara leluasa dan juga menciptakan perdamaian dengan leluasa. Jadi ibarat kata tuh dia nggak disuruh-suruh lagi, karena hampir semua jabatan penting itu dia yang megang. Kekuasaan Octavianus ini sangat luas. Pada masa pemerintahannya akhirnya kekaisaran Romawi ini berhasil menjalin perdagangan sampai ke Afrika Timur, India dan juga Cina. Nah, tahun 100 Masehi, Roma akhirnya diperintah oleh 4 kaisar kuat, yaitu Trajanus, Hadrianus, Antoninus dan juga Marcus Aurelius. Tahun 117 sebelum Masehi, kekaisaran Romawi berkembang semakin pesat, di mana wilayah kekuasaan Romawi semakin meluas hingga ke Laut Kaspia di timur, lalu ke Samudra Atlantik di barat, dan juga Britania di Inggris. Jadi bisa dibilang kekuasaan mereka bisa sampai ke Inggris sana, berarti hampir satu Eropa biasa mereka kuasai. Dan juga sampai ke Mesir. Mesir masih menjadi wilayah kekuasaan mereka. Wilayah kekuasaan Romawi ini terbagi ke dalam 43 provinsi yang tersebar di 3 benua, yaitu ada benua Eropa, Asia, dan Afrika. Jadi dia Romawi ini membagi semuanya menjadi 43 provinsi. Kekaisaran Romawi ini mulai mengalami kemunduran dan keruntuhan pada masa pemerintahan Kaisar Konstantin. Pasti kalian pernah dengar tentang Konstantin ya. Ini akan kita bahas mungkin di pertemuan yang lain ya, di kelas 11. Oke. Untuk masalah kehidupan sosial, Romawi ini terbagi menjadi 2 golongan besar. Tadi sudah Ibu bilang ada golongan patrisia, yaitu golongan bangsawan, dan juga golongan plebei. Plebei ini terdiri dari masyarakat menengah ke bawah yang pekerjaannya adalah petani, seniman, dan juga pedagang. Dari secara jumlah sebenarnya kalangan patrisia ini tidak terlalu banyak, hanya sekitar 8%. Namun sangat mempengaruhi memberikan pengaruh sangat besar bagi pemerintahan di Romawi. Jadi walaupun cuma 8%, mereka paling besar pengaruhnya. Untuk masalah karena wilayah kekaisaran Roma sangat luas, akhirnya mempengaruhi sektor ekonomi masyarakat, di mana kota Roma ini akhirnya menjadi pusat interaksi masyarakat dan juga yang melakukan perdagangan dari berbagai provinsi dalam wilayah kekaisaran Romawi. Kekaisaran Romawi ini juga dikenal sebagai penghasil anggur dan juga zaitun yang berkualitas. Untuk memenuhi kebutuhan makanannya, karena kan tadi sudah Ibu bilang ya, mereka sangat luas, akhirnya masyarakat Romawi ini mendatangkan gandum dari wilayah Mesir yang juga merupakan bagian dari kekuasaan Romawi. Untuk masalah kepercayaan, awalnya masyarakat Romawi ini menganut kepercayaan animisme, yaitu percaya akan roh yang dapat membantu kehidupan manusia. Beberapa roh yang terkenal di peradaban Romawi ada roh Leres, Penates, Janus, dan juga Vesta. Ini adalah nama-nama roh yang dikenal dalam kepercayaan Romawi. Nah, selanjutnya Romawi kan akhirnya berhasil menguasai Yunani. Jadi dia juga mencontoh atau mengadopsi kepercayaan Yunani yang mempercayai dewa-dewi. Hingga akhirnya masyarakat Romawi juga akhirnya memuja dewa, di mana dewa-dewa ini antara lain dewa Jupiter, Apollo, Venus, Juno, Mars, Minerva, dan juga Neptunus. Hingga akhirnya kepercayaan Romawi mengalami perubahan sejak abad 1 Masehi, di mana 1 Masehi ini merupakan pertanda lahirnya Kristus ya, hingga akhirnya berkembangnya agama Kristen di Roma. Jadi mulai dari animisme berubah menjadi percaya kepada dewa, lalu selanjutnya berubah menjadi Kristen. Oke. Untuk ilmu pengetahuan, terutama dalam bidang kedokteran, bangsa Romawi ini menciptakan beberapa peralatan yang digunakan dalam operasi khusus kedokteran, seperti gunting tang atau forceps, jepitan atau tweezer. Bahkan kalian pasti pernah mendengar istilah yang namanya operasi sesar, di mana operasi sesar ini pertama kali digunakan oleh bangsa Romawi. Diambil dari nama Julius Caesar ya. Oke, untuk bidang teknologi, peradaban Romawi ini mengadopsi seni bangunan yang dikembangkan oleh peradaban Yunani, Persia, dan Etruska. Jadi untuk bangunannya Romawi, ini harus kalian perhatikan. Untuk bangunan Romawi ini dia mengadopsi kalau teknik pilar dari Yunani, jadi ada pilar-pilarnya. Jadi bangunan Romawi itu
pakai pilar dari Yunani, lalu menggunakan bangunan pelengkung dari Etruska, serta bangunan berkubah dari bangsa Persia, di mana disatukan sama bangsa Romawi. Jadi teknik pilar dari Yunani, teknik bangunan pelengkung dari Etruska, serta bangunan berkubah dari bangsa Persia. Oke, ketiga teknik tersebut disatukan menjadi sebuah bangunan Romawi, salah satunya seperti amphitheater, Colosseum, Pantheon, gedung Sirkus Maximus, akuaduk, dan juga viaduk. Ini bangunannya bisa kalian lihat di internet ya. Selanjutnya, untuk sistem pemerintahan atau sistem militer, ini yang paling terkenal dari Romawi, dia berhasil mengembangkan sistem garis komando, di mana istilah militer dalam peradaban Romawi ini bahkan masih digunakan sampai sekarang. Garis komando bangsa Romawi ini dikenal sebagai salah satu kekuatan militer terkuat pada masanya. Istilah militer lainnya nih masih digunakan sampai sekarang seperti legiun, divisi, dan batalion, itu berasal dari Romawi. Untuk Romawi sampai sini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.